Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat bergabung di ibadah pagi hari ini yang merupakan ibadah Jumat Agung. Kita sementara ini ada di Minggu Sengsara ke-7, sehingga kepada seluruh warga jemaat Tuhan yang boleh ada di tiap-tiap rumah tangga, atas nama pelaksana harian majelis jemaat, penatua dan syamaz, menyampaikan selamat mengikuti jalannya ibadah Jumat Agung yang disiarkan langsung dari media televisi yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sebagai informasi bagi kita sekalian di Jumat pagi hari ini, perlu menjadi perhatian Bapak Ibu warga jemaat. Kondisi yang sementara ini terjadi sehingga gereja tetap mengambil peran untuk menyelenggarakan jalannya ibadah Jumat Agung. Tetapi juga akan berlangsung pada malam nanti ibadah pelayanan perjamuan kudus yang juga terjadi di tiap-tiap rumah tangga. Pelaksana harian majelis jemaat dan penatua serta syamaz, kami terus berupaya untuk menyediakan seluruh fasilitas yang ada yang dapat diikuti oleh seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Informasi kepada kita sekalian warta jemaat di pagi hari ini adalah menyangkut satu, persiapan perjamuan kudus yang akan berlangsung pada nanti malam. Kepada seluruh para sidi jemaat akan diundang ambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus yang akan terjadi di tiap-tiap rumah tangga. Tetapi kepada Bapak Ibu sekalian akan dipandu langsung oleh media yang telah disiapkan oleh pelayan, pelaksana harian majelis jemaat, serta penatua dan syamaz dari jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bapak Ibu jemaat sekalian, kami informasikan untuk beberapa informasi masuk kepada kita, terutama pengumuman dari pemerintah Kabupaten Mimika, Distrik Kuala Kencana, tentang himbauan yaitu dalam menindaklanjutan surat edaran Bupati Mimika nomor tercantum tentang menyikapi virus corona bersama-sama dengan surat interoffice yang diterbitkan oleh PT Freeport Indonesia. Maka yang perlu menjadi perhatian dengan ini dihimbau. Pertama, manajemen PT Freeport melalui Security Risk Management, selain karyawan dan warga Kuala Kencana, untuk perlu melihat akses masuk ke kota Kuala Kencana ditutup untuk masyarakat umum yang akan berkunjung ke dalam kota Kuala Kencana melalui checkpoint 430. Yang berikut melakukan pemeriksaan KTP ID serta surat keterangan pas jalan ketika berakses memasuki area Kuala Kencana. Kepada seluruh ketua RT dihimbau untuk dapat mensosialisasikan secara mandiri kepada warga jemaat di setiap lingkungan masing-masing. Mengontrol aktivitas keluar masuk warga dengan menerbitkan surat keterangan pas jalan bagi warga yang tinggal di dalam kota Kuala Kencana. Beberapa informasi ini menjadi perhatian kita sekalian. Meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan diri dengan menerapkan perilaku hidup bersih, menghindari keramaian, tetap berada di dalam lingkungan rumah, dan mengurangi aktivitas. Wajib melaporkan diri kepada setiap ketua RT setempat apabila baru pulang dari perjalanan jauh. Warga yang tidak memiliki identitas dapat melaporkan diri. Seluruh warga wajib mendukung program manajemen PT Freeport Indonesia melalui manajemen security untuk pemeriksaan yang telah ditetapkan. Dan pengumuman berikut adalah surat pemberitahuan dari PT Freeport Indonesia kepada kita sekalian yang ada di lingkungan PT Freeport Indonesia, khususnya daerah Kuala Kencana.
tertanggal tanggal 6 April 2020, yaitu perihal pemeriksaan suhu tubuh di Kuala Kencana. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mitigasi penyebaran COVID-19, perusahaan memperluas pengukuran suhu tubuh di checkpoint 430. Sejak tanggal 7 April, personil security dan manajemen akan melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap semua orang yang akan akses ke dalam kota Kuala Kencana. Karyawan Freeport yang memiliki suhu tubuh yang tinggi akan diminta untuk melaporkan ke klinik Kuala Kencana untuk pemeriksaan lanjut. Kepada karyawan kontraktor yang memiliki suhu tubuh yang tinggi akan diminta kembali ke rumah dan menghubungi pihak penyedia jasa kesehatan yang ditunjuk perusahaan masing-masing. Demikian kedua informasi ini untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat sekalian. Sekali lagi, atas nama pelayan, penatua dan siamas, kami menyampaikan selamat mengikuti jalannya ibadah Jumat Agung pada hari Jumat jam 9 pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ibadah Jumat Agung, Jumat 10 April 2020 di bawah sorotan tema kematian Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, hari ini adalah hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Yesus Kristus mati di kayu salib setelah ia dijatuhi hukuman mati. Orang yang mati di salib adalah orang yang terhina, tetapi Yesus digantungkan di salib bukan karena ia berdosa, tetapi ia menggantikan kita yang seharusnya dihukum di kayu salib. Yesus menggantikan posisi kita yang patut kena tulah. Itulah makna ibadah Jumat Agung hari ini. Kita merenungkan kematian Yesus di salib karena dosa-dosa kita. Penyaliban Yesus itu menjadi tanda bahwa Yesus bertanggung jawab terhadap keselamatan manusia di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena itu, ibadah Jumat Agung memberi makna bagi kehidupan setiap orang percaya untuk bertanggung jawab terhadap hidup pribadinya, keluarganya, pekerjaannya, dan pelayanannya kepada Tuhan dan sesama manusia tanpa perbedaan. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk berdiri dan kita hendak memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 54 ayat 1 dan ayat yang kedua, memandang palang rajaku. Hatimu dan kita beribadah. Ibadah Jumat Agung saat ini dialaskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
yang melampaui segala akal dan pikiran kita dalam Kristus Yesus kiranya menyertai jemaat sekalian. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Demikian nats pembimbing kita dalam Roma 3 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24. Sekali lagi kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 54 pada ayatnya yang ketiga dan keempat, memandang palang Rajaku. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengaku salah dan dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku salah dan dosa kami, karena kami tidak hidup menurut kehendak-Mu, tetapi kami lebih menuruti keinginan hati kami daripada menuruti Allah. Kami sadar akan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar permohonan kami umat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan-kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa, sebab kami terus bergumul dengan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami sadar bahwa terhadap Tuhan saja kami telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, bersihkanlah kami daripada dosa supaya kami menjadi tahir. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami menjadi lebih putih dari salju. Ya Tuhan, jadikanlah kami tahir dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita mengaminkannya dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 33 ayat pertama dan ayat yang kedua. Suara-Mu kudengar. Supaya ku dikontrol
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengarlah berita anugerah yang terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh akan keampunan dosa. Demikian firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-14 yang berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jemaat kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 33 ayat 3 dan ayatnya yang ke-6. Suaramu ku dengar. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dimanapun mereka berada saat ini, kita akan masuk untuk mendengar hukum Tuhan. Karena itu, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hukum Tuhan untuk kita di ibadah Jumat Agung ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di ibadah Jumat Agung ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Sebelum kita membacakan firman ini, kita akan berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami telah ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, di dalam kami merayakan hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengundang kehadiran-Mu bersama dengan kami Tuhan. Supaya ketika kami membaca, merenungkan sebagian apa kata firman-Mu ini,
lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh betul-betul dimampukan untuk memahami apa maksud-Mu di balik firman-Mu yang hendak kami baca. Biarlah Tuhan, ketika lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami disanggupkan untuk akan memahami dan dikuatkan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan dari semua salah dan dosa yang kami perbuat, dan layakkan kami untuk boleh duduk di seputar firman-Mu di saat ini. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di ibadah Jumat Agung ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56. Dengan judul firman Tuhan, Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula kepada suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Dikatakan berbahagia bila kita mendengar dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Pembacaan kita dari kitab Injil Matius 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-56 dengan judul Yesus mati. Dan oleh gereja memberikan tema kematian Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar pada kehidupan masyarakat secara global, di mana aktivitas perekonomian, baik perekonomian nasional maupun internasional menjadi lesu, dan orang-orang tidak berhenti untuk berbicara COVID-19. Bapak Ibu, 7 hari seminggu, 24 jam setiap hari. Situasi darurat di banyak kota-kota besar di dunia ini, bahkan di Indonesia, yang membuat banyak orang panik dan merasa tidak berdaya. Kemudian Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita semakin banyak
membaca, mendengar, mendiskusikan peristiwa COVID-19 ini, semakin cemaslah hati kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kejatuhan manusia ke dalam dosa berakibat manusia tidak punya harapan lagi. Manusia akan binasa. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa dan maut. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu, apa yang manusia buat pada saat itu? Manusia hanya mengharapkan pertolongan yang datang dari luar untuk membebaskan dan menyelamatkan dirinya. Inilah yang membuat Allah di surga menyatakan kasih-Nya di dalam dirinya, di dalam diri anaknya Yesus Kristus, menjalani jalan sengsara, menderita sampai mati di salib. Tanpa sengsara dan kematian Yesus Kristus, manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa dan maut. Jadi, Jumat Agung, kematian Yesus Kristus adalah tanda hidup dari karya Allah yang telah menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Pembacaan kita ini dibagi dalam 5 bagian, yang mana bagian pertama itu pada ayat yang ke-45. Ayat ini mau menyaksikan atau mau memberi keterangan waktu, sekaligus peristiwa yang terjadi ketika Yesus disalibkan. Matius menyaksikan bahwa mulai dari jam 12 sampai jam 3, kegelapan itu meliputi seluruh daerah itu, yaitu Golgota dan sekitarnya. Waktu dan jam 12 sampai jam 3. Waktu atau jam dalam kesaksian Matius di sini bukanlah waktu atau jam dalam pengertian matematika atau ilmu pasti, tetapi waktu atau jam yang dimaksudkan Matius di sini adalah merupakan waktu yang disediakan oleh Allah Bapa. Waktu anugerah Tuhan yang saat yang tepat untuk Allah menyatakan karya keselamatan nyata melalui karya Yesus di salib. Dengan demikian, keselamatan Allah nyata dalam waktu dan tempat yang tidak diragukan oleh siapapun. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang berbahagia. Lalu bagian yang kedua dari ayat 46 hingga ayatnya yang ke-50. Ayat-ayat ini menjelaskan atau mau menceritakan tentang apa yang dikatakan Yesus dan beberapa peristiwa yang dialami atau dilakukan terhadap Yesus di salib. Walaupun Yesus anak Allah, tetapi ia menyatakan dirinya sebagai manusia. Ia menyamakan dirinya dengan manusia secara sungguh-sungguh sehingga ia merasakan penderitaan manusia. Tanpa jalan seperti ini, karya keselamatan Allah tidak akan nyata di dalam dunia. Itulah sebabnya pada jam 3 ia berseru kepada Allah Bapa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Seruan ini memohon Allah Bapa memberi pertolongan dan pembebasan dari penderitaan yang ia tanggung dan bahkan kematian yang akan dialaminya dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-46. Namun perkataan Yesus tidak dipahami oleh beberapa orang yang ada saat itu, sehingga mereka berkata, ia memanggil Elia. Padahal Yesus bukan memanggil Elia, tetapi Allah Bapanya. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki hikmat
surgawi untuk mengerti karya Allah dan perkataan Yesus. Di dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-47 hingga ayatnya yang ke-49. Kemudian, sebagai anak Allah yang menjadi manusia, maka ia pun mengalami penderitaan manusia dan secara khusus ia merasa haus. Maka salah seorang Yesus memberi Yesus minum. Dalam pembacaan kita dikatakan anggur asam. Inilah gambaran penolakan, penderitaan, penghinaan, dan merendahkan diri Yesus oleh pihak manusia duniawi. Dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-48. Lalu, dalam ayat yang ke-50, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya di dalam surga. Karena Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia. Tetapi juga ayat ini menyatakan kepatuhan Yesus kepada kepada Allah Bapanya. Itulah sebabnya ia disebut Allah yang sejati. Persekutuan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bagian pembacaan kita yang ketiga dari ayat 51 hingga ayatnya yang ke-53. Ayat-ayat ini menyatakan tanda dan bukti kedahsyatan kuasa Allah yang dinyatakan kepada manusia dan dunia pada saat ia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Adapun kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah yang diperlihatkan pada saat itu, yang pertama adalah tabir bait suci terbelah dua. Yang kedua, terjadi gempa bumi. Yang ketiga, bukit-bukit batu terbelah. Yang keempat, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang telah meninggal bangkit. Dalam pembacaan kita ayat 51 dan ayatnya yang ke-52. Dan sesudah kebangkitan Yesus, orang-orang kudus yang keluar dari kubur lalu masuk ke dalam kota kudus. Kota Allah yang penuh kemuliaan dan menampakkan diri kepada banyak orang yang sudah ada di dalamnya. Dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-53. Hal ini membuktikan bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kematiannya membawa perubahan dalam kehidupan manusia yang nyata, dalam peristiwa alam yang disaksikan secara nyata. Bagian keempat dari pembacaan kita pada ayatnya yang ke-54. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa setelah semua hal yang terjadi sebagaimana yang disaksikan dalam ayatnya yang ke-51 hingga ayatnya yang ke-53, secara khusus terjadinya gempa bumi, maka kepala pasukan dan prajurit sadar dan percaya bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah. Sebelumnya mereka tidak mengetahui Yesus itu adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia untuk mati bagi penebus dosa manusia. Jadi Allah berkuasa menyatakan kuasanya, kehendaknya, maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia di dalam dunia ini. Dengan demikian, gempa bumi adalah cara Allah menyadarkan manusia tentang kekuasaannya. Karena itu, manusia harus sungguh-sungguh percaya dan sadar akan hal ini. Manusia harus belajar memahami maksud Allah dalam karya ciptaannya. Bagian yang kelima atau bagian yang terakhir dari pembacaan kita pada ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-56. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa ada banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh peristiwa kematian Yesus. Perempuan-perempuan ini mengikuti Yesus dari Galilea dan melayani dia. Mereka itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Pertanyaannya, mengapa perempuan-perempuan dihadirkan dan ditampilkan pada peristiwa Yesus mati? Matius tidak menampilkan perempuan-perempuan ini sekedar sebagai pelengkap dari kisah Yesus, dari kisah Yesus mati. Tetapi Matius hendak menampilkan peran perempuan dalam karya penyelamatan Allah sejak awal sampai akhir perjalanan Yesus di dunia.
Dalam Perjanjian Lama, Allah menciptakan perempuan untuk menjawab kesendirian Adam. Ester dipilih sebagai ratu menggantikan Wasti sehingga menggagalkan rencana Raja Ahasiweros sebagai yang merencanakan untuk membasmi umat Yahudi yang di kerajaan Parsia. Dalam Perjanjian Baru, Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan. Perempuan yang pertama ke kubur melihat kebangkitan Yesus. Jadi saudara-saudara, laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam karya penyelamatan Allah sesuai kodrat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yesus mati karena dosa manusia. Karena pemberontakan manusia terhadap kasih suci Allah sejak di Taman Eden. Manusia dengan usahanya sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Karena itu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai jaminan penebusan dosa manusia. Sebagai jembatan yang menghubungkan kembali hubungan Allah dan manusia yang telah putus akibat dosa. Supaya Allah dan manusia diperdamaikan dan manusia memperoleh kembali pengampunan dosa dan jaminan keselamatan dari pihak Allah. Yesus adalah anak Allah, tetapi merendahkan dirinya, taat, setia sampai mati. Ia rela menjadi manusia yang hidup di dalam kerendahan. Ia tidak mempertahankan keilahiannya sebagai anak Allah. Inilah tanda kasihnya kepada manusia yang telah berdosa terhilang di dalam dunia. Dengan demikian, kematian Yesus Kristus adalah kasih karunia Allah bagi manusia. Kini, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka kita dipanggil untuk bertanggung jawab meneruskan pola hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, kepatuhan yang ditunjukkan Yesus, agar setiap orang dapat menjadi alat keselamatan yang dalam pola pikir, perkataan, dan perbuatan tiap-tiap hari. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama, peran yang diberikan oleh Allah. Perempuan hadir dalam peristiwa kematian Yesus sebagai saksi, membuktikan peranan perempuan amat penting dalam karya penyelamatan Allah sebagai kekuatan rohani bersama-sama dengan laki-laki untuk meneruskan karya keselamatan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kematian Yesus Kristus bukanlah tanda kekalahan, tetapi kematian Yesus Kristus adalah tanda kemenangan atas dosa dan maut. Kematiannya ternyata menghadirkan untuk menjadi jaminan pengampunan dosa dan jaminan keselamatan kekal. Bapak Ibu persekutuan adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi COVID-19 saat ini? Mungkin inilah saatnya untuk kita kembali melihat kebenaran Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan adalah panduan tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Ada beberapa hal yang dapat kita bisa lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, sebagai persekutuan jemaat Bethlehem Kuala Kencana, marilah kita berdoa. Kita bersyukur dan bangun hubungan dengan Tuhan. Mari tanyakan pada diri kita sendiri, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca, menonton, mengirim pesan tentang COVID-19. Dan berapa banyak waktu yang kita pakai, pergunakan untuk memenuhi keinginan duniawi kita. Bapak Ibu, mari kita mau dengan jujur untuk mau datang kepada Tuhan dan membandingkan
dengan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk berdoa dan membaca firman-Nya yang dapat menguatkan kita. Saat bersama Tuhan, kita bisa ungkapkan segala yang kita rasakan. Ketakutan, kecemasan, dan kepanikan kita. Namun dalam kitab Filipi, tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk hanya berdoa, tetapi di dalam kitab Filipi juga kita bisa memahami bahwa kita diajarkan juga untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengan bersyukur dapat membantu kita untuk mengingatkan kesetiaan Tuhan yang tak terbatas, yang mampu memberikan kita harapan akan masa depan. Yang kedua, mari di tengah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu di tengah-tengah COVID-19 ini adalah melakukan kebaikan. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang Tuhan kehendaki lewat terjadinya wabah COVID-19 ini? Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan? Bapak Ibu, tidak ada yang tahu secara spesifik mengenai hal ini. Namun satu hal yang pasti, Tuhan ingin kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tugas kita sebagai persekutuan jemaat adalah kita percaya dan bersaksi tentang fakta kematian Yesus melalui kehidupan kita pribadi, keluarga, dan jemaat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada sore hari jam 7 malam kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Ketika kita telah mendengar apa yang Matius 27 lewat perenungan kita di Jumat Agung ini yang telah kita dengar bersama-sama, biarlah itu dapat menjadi kekuatan iman kepada kita untuk kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita layak di hadapan Tuhan? Apakah kita berdosa di hadapan Tuhan? Kalau kita menyadari akan hal itu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, anugerah Tuhan masih terus terbuka untuk kita kepada kita sekalian. Karena itu, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau mengaku semua salah dan dosa yang kita perbuat. Dan biarlah lewat kuasa Roh-Nya yang kudus melayakkan kita untuk kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada malam hari tepat jam 7 malam. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memang perjamuan yang akan kita lakukan di Jumat Agung tahun 2020 ini, di dalam kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita akan melakukannya dengan perjamuan yang lain dari yang lain. Kalau perjamuan kudus yang kita lakukan dari tahun ke tahun, kita ada dalam suatu persekutuan, sebagai persekutuan jemaat, apakah duduk seperti biasa atau kita melangsungkan perjamuan kudus di dalam meja. Tetapi kali ini persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan melakukan perjamuan kudus dari rumah kita masing-masing. Kalau dalam perjamuan kudus yang kita lakukan selama ini, hamba-hamba Tuhan, penatua, syamas, pendeta, menyiapkan jamuan berupa roti dan anggur. Perjamuan di tahun 2020 ini, kita akan melakukannya dengan apa yang ada pada kita. Kita melakukan perjamuan di tahun ini tidak mesti dengan roti dan anggur itu, tetapi kita melakukan perjamuan dengan apa yang ada pada kita. Karena apa Bapak Ibu persekutuannya Tuhan Yesus Kristus kasihi? Roti dan anggur hanya lambang dari tubuh dan darah dari Yesus Kristus. Yang terpenting dan yang paling utama di situ adalah kita memahami ketika kita mengambil apa yang ada pada kita, ketika kita mengambilnya, kita menikmatinya, bahwa kita sedang makan bersama dengan Yesus.
kita memakan tubuh, darah, dan meminum darah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan di bukit Golgota karena dosa-dosa kita sebagai manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, persekutuan yang Tuhan kasihi, kini tiba saatnya untuk kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Persembahan syukur diiringi dengan kita menyanyikan nyanyian rohani 56 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Ingat, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan dengan nyanyian rohani 77 ayatnya yang kedua. Ku percaya Yesus Kristus ia anak tunggalnya. Jemaat silakan duduk kembali.
Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan kepada kami sebagai persekutuan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Boleh ada dalam suatu persekutuan untuk mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung yang boleh berlangsung di saat ini. Di mana di dalam ibadah syukur perayaan Jumat Agung ini, kami boleh telah dimungkinkan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dan teristimewa dilayakkan untuk boleh mendengarkan sebagian apa kata firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar di saat ini Tuhan mau menyempurnakannya, supaya itu kesempurnaan yang berasal dari Tuhan sendiri. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami dapat memahami firman itu, tetapi juga dikuatkan untuk melakukan di dalam kehidupan dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan surga kami berdoa Tuhan untuk persekutuan Jemaat Bethlehem Kuala Kencana dalam tugas pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan berkati kami, biarlah kami boleh terus dikuatkan dan dimampukan di dalam melakukan tiap-tiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami sebagai imam, kepala rumah tangga. Tuhan mampukan kami terus Tuhan untuk dapat membawa keluarga-keluarga kami ke jalan yang benar seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami juga berdoa Tuhan sebagai ibu-ibu rumah tangga, biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada kami, untuk kami boleh terus dimampukan di dalam menelayani keluarga-keluarga kami, supaya penetelayanan yang kami lakukan ini Tuhan boleh menghadirkan shalom damai sejahtera di dalam tiap-tiap keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak yang Tuhan sudah titipkan kepada kami, yang mereka dalam pertumbuhan. Tuhan berikan pertumbuhan yang baik dalam bangku pendidikan dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Tuhan berikan kesabaran, ketenangan roh, kepintaran kepada anak-anak kami, supaya mereka dapat tekun di dalam menuntut ilmu, dan biarlah mereka dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang sementara gumuli pada saat ini dengan boleh mendapatkan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak kami yang sementara dalam mencari pekerjaan. Tuhan berikan kemudahan, biar lewat kemudahan yang berasal dari Tuhan mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan sebagai mata pencaharian mereka. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk anak-anak kami yang sementara dalam mencari jodoh. Tuhan berikan yang terbaik kepada mereka sekalian. Bapa dalam kerajaan surga kami juga mau berdoa untuk jemaat kami janda, duda, anak, yatim, piatu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati mereka sekalian dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tuhan cukupkan berkat-berkat kepada mereka sekalian, supaya mereka dapat merasakan sukacita damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk jemaat kami yang mempunyai kerinduan Tuhan untuk mendapatkan berkat berupa anak yang berasal dari Tuhan. Tuhan berikan kemudahan ikut berperkara di dalam seluruh proses yang mereka lalui di dalam tiap-tiap keluarga mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan titipan berupa anak yang berasal dari Tuhan untuk melengkapi sukacita keluarga dari mereka yang mempunyai kerinduan Tuhan di dalam pergumulan untuk mereka boleh mendapatkan anak. Bapa dalam kerajaan surga kami juga mau berdoa untuk penatu, siamas, penatua dan pendeta badan-badan peranan unsur yang ada dalam Jemaat Bethlehem Kuala Kencana dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan untuk menelayani jemaat di tempat ini. Berkati mereka sekalian di dalam tugas yang Tuhan sudah percayakan, biarlah mereka dapat melakukan pekerjaan ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam kerajaan surga untuk pergumulan yang kami gumuli secara global, secara dunia Tuhan, secara khusus kami yang ada di Indonesia dan di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana di dalam menyikapi virus 19 ini. Tuhan tolong kami dengan hikmat-Mu, supaya lewat dengan hikmat-Mu Tuhan, kami boleh terus dimampukan di dalam menekuni semua peringatan anjuran yang sudah dikeluarkan, baik pemerintah maupun perusahaan maupun gereja, supaya kami boleh terus setia pada aturan-aturan yang sudah diberitahukan, diperintahkan kepada kami sekalian untuk kami lakukan dengan tetap tinggal di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah lewat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan dapat mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami, baik kebutuhan berupa jasmani maupun rohani, supaya kami boleh terus Tuhan di dalam ikut berperan di dalam akan memutus mata rantai dari COVID-19 ini untuk tidak menyebar kepada kami dan bahkan kepada lebih banyak orang lagi. Bapa dalam kerajaan surga kami juga berdoa untuk perusahaan di mana kami ada, PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan mereka, jauhkan perusahaan ini dari gangguan keamanan. Biarlah perusahaan ini Tuhan boleh terus menjalankan semua aktivitas yang sudah mereka rencanakan, supaya perusahaan ini Tuhan boleh terus menjadi berkat kepada lebih banyak orang. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk anak-anak GKI yang ada di dalam jabatan-jabatan apapun
di dalam perusahaan ini. Tuhan, pakai mereka sekalian dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan tugas ini sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Bapa di surga, untuk pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah lewat mereka Tuhan, kami sebagai masyarakat dapat merasakan kemakmuran, kesejahteraan yang Tuhan boleh mungkinkan terjadi lewat pemerintah-pemerintah kami yang ada. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk TNI Polri dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan, berkati mereka sekalian. Kami juga berdoa pada para petugas medis Tuhan, yang sementara berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan, memberkati mereka sekalian, memberkati keluarga-keluarga mereka sekalian. Jauhkan mereka sekalian dari sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Biarlah lewat hikmat yang berasal dari Tuhan, mereka dapat menjalankan tugas dan panggilannya ini dengan baik. Dan biarlah lewat mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk dapat memutus mata rantai COVID-19 ini, untuk tidak menyebar lebih luas lagi. Bapa dalam kerajaan surga, sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami di dalam ibadah Jumat Agung ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkati seberapapun persembahan yang kami boleh berikan di hari ini, supaya lewat persembahan ini boleh dipakai untuk menopang pekabaran Injil-Mu di jemaat Klasis bahkan sampai di sinode. Kami juga berdoa Tuhan, untuk tiap-tiap jemaat-Mu yang di hari ini dapat memberikan pengucapan syukur, karena hari-hari istimewa yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terimalah pengucapan syukur yang mereka boleh bawa di hari ini, supaya Tuhan, ucapan syukurnya dilengkapi dengan kehadiran dan kebersamaan dan kesejahteraan yang Tuhan boleh mungkinkan terjadi dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Kami juga berdoa untuk mereka yang memberikan perpuluhan di hari ini. Berkati perpuluhan yang mereka boleh berikan Tuhan, dan berkati tiap-tiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, supaya lewat pekerjaan itu Tuhan, ketika mendapatkan berkat, mereka akan memberikan apa yang Tuhan punya, dan mereka akan menikmati apa yang mereka punya. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk seluruh persiapan perjamuan kudus yang akan berlangsung pada malam hari nanti jam 7. Tuhan, ikut di dalam seluruh persiapan yang kami akan lakukan, supaya setiap proses yang kami lakukan itu Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan bukan karena kuat dan hebat kami dan siapa kami Tuhan, tetapi seluruh proses persiapan perjamuan kudus ini boleh betul-betul kami lakukan atas kehendak dan campur tangan Tuhan sendiri. Kepada seluruh anggota sidih jemaat-Mu Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka sekalian. Tuhan, tolong layakkan mereka sekalian untuk ikut akan ambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan berlangsung di tiap-tiap rumah tangga kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, lewat perjamuan ini, ketika kami sudah menikmati tubuh dan darah dari Tuhan kami Yesus Kristus, tubuh jasmani kami boleh dikuatkan. Bahkan sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami Tuhan, akan dipulihkan lewat daging dan darah dari Tuhan kami Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 183 ayat 1 dalam keadaan duduk, dan ayat yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Terang benderang salib-Mu
Pulanglah dalam damai, maknailah kematian Yesus pada salib di Bukit Golgota dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus yang nyata di Bukit Golgota, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat merayakan Jumat Agung, dan saya atas nama Gereja Kristen Injil di Tanah Papua mengundang Bapak Ibu sebagai anggota Sidih Jemaat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan berlangsung pada malam hari jam 7 malam. Tuhan memberkati kita sekalian.